Ya, Mas Bima, sejumlah langkah ini sudah dilakukan pemerintah untuk menangkal dampak dari El Nino, termasuk juga tadi kita sudah mendengar pernyataan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang akan menggelar operasi pasar murah, begitu, mengantisipasi lonjakan harga pangan yang dikhawatirkan akan terjadi. Langkah-langkah seperti itu sudah tepatkah, Mas Bima? Sebelum bicara masalah operasi pasar, itu kan satu opsi. Ya. Tapi kalau kita melihat di tingkat internasional, ini selain beras, ada juga yang mengkhawatirkan memang gula sekarang itu. Harga pupuk justru di level internasional itu, kalau data dari commodity price-nya Bank Dunia itu mulai turun sejak Januari. Cuman mungkin belum langsung ditransfer kepada harga di level petani, terutama yang non-subsidi. Ada jeda, itu wajar. Tapi sekarang yang menjadi isu salah satunya adalah harga gula. Itu dari sebelum pandemi rata-rata hanya kisaran $0,25 per kilo. Hari ini kira-kira naik 120%. Ini gula mungkin sebagian untuk keperluan industri. Jadi ada problem dari El Nino ini bukan masalah soal beras saja, tapi beberapa komoditas lainnya. Termasuk gandum nggak ada kaitan langsung dengan negara yang mengalami El Nino, tapi tadi ada perang Ukraina. Nah, jadi begitu kita lihat apa yang harus dilakukan pemerintah, kalaupun harus membuka komitmen untuk impor, misalnya 2 juta ton lebih. Problemnya adalah ada yang mau menawarkan, tapi harganya berapa? Harga beras broken rice 25%-nya Thailand, itu juga mengalami kenaikan. Sekarang menjadi sekitar $500 per metric ton. Jadi dibandingkan rata-rata pandemi, hampir sebagian besar pangan naik. Alhamdulillahnya pupuk sudah mulai itu. Tapi tetap perlu bantuan subsidi pupuk. Jadi masalahnya menjadi semakin kompleks. Dan kalau kita lihat gimana caranya, satu, kalaupun mau impor atas perdagangan, perwakilan dagang, itu harus mulai cari tuh. Mana negara-negara yang bisa menawarkan diskon. Jadi kalau perlu memang harus diadu satu negara dengan negara lainnya. Punya stok berapa? Kalau India nggak mau, dulu ingat. India pernah kelaparan, dan pernah kita bantu misalnya untuk mengekspor beras dari Indonesia. Sama-sama miskin saat itu. Jadi cara-cara diplomasi dagang juga bisa digunakan untuk mengamankan setidaknya komitmen sampai akhir tahun. Tapi ini kan sekali lagi kan masalah yang temporer. Impor nggak ada masalah, asal timingnya. Nah ini agak kontradiksi ketika statement misalnya beberapa daerah masih panen raya nih, kecil-kecil. Dan itu juga harus dijaga. Jangan sampai petani nanti yang sedang panen raya males menjual karena ada impor yang masuk. Lebih baik mereka bikin persiapan cadangan pangan sendiri nih di desa-desa. Nah itu juga nanti akan bisa menjadi distorsi dari pasar. Nah berikutnya lagi kalau kita bicara soal masalah operasi pasar. Ini sebenarnya pembicaraan yang kurang begitu menarik. Karena seolah-olah, oh ya sudah, impor masuk langsung ke operasi pasar. Itu setelah pergi yang jualan pakai operasi pasar, apa harganya akan turun? Enggak, sementara. Dan kemudian pengawasan yang membeli operasi pasar, itu kemungkinan ada untuk dijual kembali. Dengan harga yang reguler. Jadi ada semacam tata kelola yang harus dibenahi. Dan berikutnya kita juga perlu belajar dari masalah korupsi. Tata niaga dari minyak goreng pada 2022 kemarin. Itu baru minyak goreng yang sebenarnya produksi dalam negeri tidak terlalu kompleks, kita tidak impor. Itu saja jadi tempat korupsi gitu. Apalagi yang berkaitan dengan tata niaga panjang, bisa sampai 6 sampai 8 rantai distribusi, plus ada pemain impor. Ini yang jangan sampai ada yang ingin mendapatkan margin berlebih di tengah kondisi El Nino ini. Nah, kemudian kalau kita lihat, pemerintah nggak punya waktu banyak karena El Nino-nya terjadi Agustus, berarti tinggal menghitung hari bahkan. Sampai kemudian puncaknya September, semoga. Tapi dengan waktu yang sangat pendek ini kan nggak mungkin disuruh nanam beras, nanam padi, atau nanam tebu. Butuh waktu 10 bulan. Belum kemudian tebu diproses menjadi gula, industri, rafinasi, kemudian rumah tangga. Jadi artinya ini waktu sangat-sangat mepet. Apa jalan pintas lainnya? Bantuan sosial. Nah, bantuan sosial penting, tapi bantuan sosial itu juga perlu hati-hati pengawasannya karena rawan dekat pemilu. El Nino
petani yang menjadi produsen gagal panen, dia butuh bantuan pangan juga, tapi momentumnya adalah momentum pemilu. Sehingga yang harusnya dapat bantuan jadi tidak tepat sasaran. Itu El Nino berkaitan dengan siklus 5 tahun pemilu, itu yang bikin banyak distorsi di dalam kebijakan pangan. Jadi kalau mau benahi dari mulai hulunya sampai kemudian tata niaganya, termasuk yang mau main impor-impor ini marginnya terlalu tinggi. Nah itu yang harus kemudian ada pengawasan. Makanya kita pengen Badan Pangan ini karena super power, mintalah dengan kejaksaan, mintalah dengan KPK. Jangan sampai ada OTT, kita nggak mau itu. Tapi pencegahan-pencegahan dari sekarang. Karena sudah ada komitmen 2 juta ton, meskipun nanti lewat Bulog jadi cadangan beras, tetapi semua dari mulai petani yang ada di Vietnam, Thailand, importirnya itu dicek. Jangan sampai ada yang fiktif, intinya begitu. Sebenarnya kalau melihat dengan Indonesia seperti ketergantungan terhadap impor yang cukup tinggi, apakah ini sebenarnya membuat kita ini rentan, Mas Bima? Mas Bima melihatnya seperti apa? Ya rentan, karena ini akan menjadi semacam presiden. Oh, La Nina, solusinya apa? Impor. El Nino, solusinya apa? Impor. Inflasi, solusinya apa? Impor. Nggak ada El Nino, nggak ada La Nina. Tapi memang misalnya ada pemulihan permintaan sehingga ada dorongan harga naik di bahan pangan, solusinya apa? Impor. Jadi formula impor ini yang tadinya tidak bermasalah karena dalam kondisi keterdesakan, termasuk yang kita kritisi juga, ini semua karena Omnibus Law Cipta Kerja. Di dalamnya ada klausul yang tadinya impor hanya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi dalam negeri. Sekarang impor itu setara dengan produksi dalam negeri. Artinya kapanpun tanpa memperhitungkan kebutuhan dan produksi dalam negeri boleh melakukan impor. Itu menurut saya membuat kita nggak semangat di sektor pertanian. Tapi saya mau memberikan optimisme. Kalau kita nggak meningkatkan produksi dan keberpihakan pemerintah soal insentif kepada sektor pertanian, impor ke depan bukan hanya beras yang kita akan diskusi. Gula impornya sudah tinggi, bawang putih jelas karena sebagian nggak bisa ditanam memang di sini 85% lebih kita impor. Yang lain-lain juga akan impor dalam jumlah yang sangat besar. Jangan sampai singkong pun yang dianggap sebagai alternatif dari beras untuk karbohidrat, kita bergantung impornya tinggi sekali. Dan itu sudah terjadi di beberapa tempat. Oke. Ya. Kalau gitu saya boleh minta tanggapannya langsung Pak Ketut mewakili Bappenas. Bagaimana nih melihat kritisi langsung dari Mas Bima? Ya, artinya begini. Mas Bima kan ngelihat dari luar. Artinya tidak ada yang salah, tapi upaya-upaya pemerintah melakukan importasi itu kan terukur. Sekali lagi saya katakan terukur, nggak serampangan. Yang kedua bahwa pemenuhan importasi ini selalu dalam rangka penguatan cadangan pangan. Nah, saya juga mengatakan kenapa kita katakan penguatan cadangan pangan, karena khusus beras, kalau kita tidak memiliki cadangan pangan, apa yang sampaikan Pak Tarto tadi, harga akan bergerak karena mekanisme pasar. Nah, mekanisme pasar itu tidak boleh kita intervensi dengan pengendalian harga atau melarang harga tinggi. Dia akan ketemu harga yang wajar. Oleh karena itu, tatkala harga melebihi aturan kita atau pengendalian kita, maka salah satunya adalah intervensi tadi. Makanya dalam rangka melakukan intervensi, maka penguatan cadangan pangan harus ada. Itu poin pentingnya. Nah, selanjutnya pemenuhan cadangan pangan tadi, ini kalau kita bicara Bulog adalah price maker. Katakanlah GKP 5.000, walaupun Anda impor, Mas, sekarang GKP nggak ada yang 5.000. Petani nggak pernah dirugikan, sekarang malah petani sedang untung-untungnya. Oleh karena itu tetap kita harus jaga. Tidak kita turunkan harga petani, kita biarkan harga petani sedang nyaman. Dan itulah yang disampaikan oleh Bapak Presiden, wajar di hulu, wajar di tengah, wajar di hilir. Nah, makanya sekali lagi kami katakan importasi yang diperintahkan oleh Badan Pangan kepada Bulog terukur waktunya, terukur jumlahnya, terukur manfaatnya. Sehingga sekarang petani rata-rata apa yang disampaikan Pak Tarto, kita menetapkan HPP 5.000. Sekarang nggak ada yang 5.000, 5.500 juga susah dapatnya sekarang. Ini petani lagi senang-senangnya. Artinya petani senang dengan senang. Tapi kalau Bulog masuk juga di pertarungan itu, harga bisa kacau. Harga akan naik terus. Bulog kasih 5.500, yang lain kasih 5.600. Ini akan bergerak terus, yang akan berdampak kepada masyarakat. Nah, konsumen mendapatkan harga tinggi, pada titik tertentu
petani pun menjadi konsumen kan. Nah ini yang harus kita jaga sehingga dengan terpaksa pemerintah imbangi ini, penyerapan dalam negeri tetap utama, maka importasi harus masuk. Itulah salah satunya. Dan yang lain-lain juga sama. Artinya kami sepakat, kami juga yakinkan kepada semua pihak, kepada masyarakat bahwa pemerintah sangat-sangat pro kepada petani, pro kepada peternak, dan pro kepada pengembangan produksi dalam negeri. Tidak mungkin pemerintah kita akan mengutamakan impor, tidak, pasti dia mengutamakan produksi dalam negeri. Contohnya banyak sekali. Bagaimana pemerintah memberikan bantuan kepada petani, bantuan kepada peternak dan lain sebagainya. Ini sudah nyata dan bisa Bapak Ibu teman-teman rasakan. Saya kira demikian. Jangan sampai harga melonjak tinggi. Nanti saya juga akan tanyakan bagaimana kemudian dari pedagang mengantisipasi apabila memang terjadi kenaikan harga. Pedagang ini antisipasinya seperti apa? Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali saat lagi.